Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, anggotanya yaitu saya sendiri Salman Al-Farisi, NIM 21042347. Selanjutnya, Tasya Putri Ayunda, NIM 21042363. Yang tiga, Vira Farisa Risman, NIM 21042413. Selanjutnya, M. Ferdian Abdurrafi, NIM 21042044. Dan yang kelima, Hasta Henwi Mensia 2104 21252. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami yaitu manajemen sumber daya manusia sektor publik. Yang menjelaskan pertama yaitu Tasya Putri Ayunda. Kepada Tasya dipersilakan. Terima kasih moderator. Konsep dan jenis kompensasi. Pengertian kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Bisa juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja, karyawan, atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Kompensasi yang diterima dapat berupa uang, barang secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya diberikan oleh atasan kepada karyawannya sebagai tanda bahwa karyawan tersebut telah bekerja dengan keras. Tentu saja hal tersebut bisa menjadi motivasi yang baik untuk para karyawan agar mau bekerja lebih keras lagi untuk kemajuan perusahaan. B. Jenis-jenis dari kompensasi. 1. Gaji atau upah. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan kompensasi berupa gaji atau upah kepada karyawannya. Kinerja karyawan dibayar langsung secara berkala dalam bentuk uang. Perlu diingat bahwa gaji dan upah memiliki pengertian yang berbeda. Gaji didefinisikan sebagai imbalan kerja yang dibayarkan dalam periode atau jangka waktu tertentu kepada pekerja tetap. Sedangkan upah adalah bentuk kompensasi kerja yang dibayarkan untuk pekerja yang tidak terpaut pada periode tertentu. 2. Insentif. Insentif adalah tambahan imbalan khusus yang diberikan di luar gaji atau upah. Insentif biasanya diberikan bersama dengan gaji atau upah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja karyawan. Program insentif dibuat penjualan, keuntungan atau kontribusi ekstra dilakukan oleh karyawan atas hasil kerja keras dan prestasi yang dibuat oleh karyawan. Perusahaan biasa memberikan penghargaan dalam bentuk seperti uang, barang, paket liburan, dan lainnya. Bagi perusahaan, pemberian insentif berguna untuk menjaga loyalitas pekerja berkualitas serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Sedangkan bagi karyawan, insentif bermanfaat untuk meningkatkan standar hidup dengan adanya pendapatan tambahan serta membangun motivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. 3. Fasilitas. Fasilitas juga termasuk kompensasi yang diterima pekerja untuk mendukung kinerjanya. Fasilitas diberikan oleh perusahaan agar karyawan bisa melakukan pekerjaannya dengan lancar dan nyaman. Fasilitas dapat berupa lingkungan kerja yang nyaman, kendaraan untuk mobilitas kerja, perangkat digital atau komputer, sampai pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi. 4. Tunjangan. Bentuk kompensasi lainnya yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan. Tunjangan ini biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, tunjangan hari tua, program pensiun sampai tunjangan hari besar. Jika insentif hanya diberikan perusahaan ketika ada keuntungan ekstra atau peningkatan performa, lain lagi dengan tunjangan yang diberikan dengan jaminan pasti sama seperti upah atau gaji dan biasanya sudah tertulis sebelumnya di dalam kontrak kerja. Komponen-komponen dari keseluruhan program gaji secara umum dikelompokkan ke dalam kompensasi finansial langsung, tak langsung, dan non-finansial. 1. Kompensasi finansial secara langsung. Bayaran pokok atau gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran insentif, bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan dan opsi saham, dan bayaran tertangguh
program tabungan dan anuitas pembelian saham. 2. Kompensasi finansial tidak langsung. Program-program proteksi, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja, liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. 3. Kompensasi non-finansial. Pekerjaan, tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Lingkungan kerja, kebijakan-kebijakan yang sehat, supervis yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman. Baik, terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya yang akan bacakan yang akan presentasikan Vira Farisa Risman. Kepada Vira, silakan. Prinsip kompensasi. Prinsip kompensasi adalah pertukaran antara tenaga kerja dengan perusahaan. Tenaga kerja menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi untuk membantu perusahaan menyelesaikan pekerjaan guna mencapai keunggulan bersaing dalam mewujudkan visinya. Tujuan kompensasi menurut Hasibuan 2007 atau balas jasa. Yang pertama, ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi, berjanjilah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kedua, kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 3. Pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang untuk perusahaan akan lebih mudah. 4. Motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. 5. Stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih dijamin karena turnover dan relatif kecil. 6. Disiplin. Pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari aturan yang berlaku. 7. Pengaruh serikat buruh. Program kompensasi yang baik akan membuat pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 8. Pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku seperti batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vira. Baiklah, selanjutnya saya akan presentasikan materi yaitu M. Ferdian Abdurrafi. Kepada Ferdian, silakan. Sistem kompensasi. Sistem prestasi. Upah menurut prestasi kerja sering juga disebut dengan sistem hasil. Pengupahan dengan cara ini mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Sedikit banyaknya upah tersebut tergantung pada sedikit banyaknya hasil yang dicapai karyawan dalam waktu tertentu. Cara ini dapat diterapkan bila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Cara ini dapat mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Cara ini akan sangat menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Contoh kompensasi sistem hasil adalah per potong, per meter, per kilo, per liter, dan sebagainya. Sistem waktu. Besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, bulan. Biasanya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan.
Next. PPT-nya tolong di next ya, teman. Dasar kompensasi sumber daya manusia. Jika upah saja sudah menyedot keuangan, kenapa butuh kompensasi tambahan? Rasa tenang manusia sebagai pekerja tidak hanya soal uang. Kinerja perlu ditunjang dengan fasilitas memadai. Kehidupan sehari-hari juga perlu ditopang oleh rasa aman secara jasmani dan rohani. Dengan memandang SDM sebagai manusia yang utuh, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas. Berikut manfaat kompensasi bagi perusahaan. 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Menjaga talenta terbaik tetap bertahan. 3. Mengembangkan kecakapan SDM. 4. Membantu pegawai untuk mempersiapkan pensiun. Meski memiliki biaya, daya tarik kompensasi tidak selalu dilihat berdasarkan nominalnya. Ada 2 jenis pertimbangan setiap kandidat untuk menentukan menarik tidaknya kompensasi. 1 itu aspek moral. Kompensasi harus bisa membangkitkan semangat kerja, kebahagiaan, dan rasa percaya diri. Contohnya, penerapan 4 hari kerja agar pegawai tidak suntuk. 2. Aspek karya. Kandidat saat ini banyak yang mempertimbangkan kesamaan nilai yang dianut dan yang dijalankan perusahaan. Nilai ini harus mewujud dalam kompensasi. Contohnya, cuti melahirkan lebih lama dan cuti ayah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ferdian. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Asta. Pada Asta, persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan studi kasus. PT Arum Global Area Mas Dumai merupakan salah satu perusahaan swasta perorangan yang bergerak di bidang transportasi BBM di wilayah Kota Dumai dan sekitarnya. Wilayah perindustrian BBM pada perusahaan ini meliputi Kota Dumai dan wilayah di sekitarnya Pulau Rupat, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Meranti, dan Duri. Perusahaan ini memiliki 12 unit mobil tangki BBM dan memiliki 32 orang tenaga kerja yang terdiri dari 24 orang pria dan 4 orang tenaga kerja wanita sebagai salah satu sumber daya input dalam proses operasional perusahaan. Maka tenaga kerja memiliki peranan penting dalam kegiatan perusahaan. Selain PT Arum Global Area Mas Dumai, terdapat beberapa perusahaan lainnya yang juga bergerak di bidang usaha yang sama, yaitu transportasi BBM adalah PT Maju Jaya dan PT Patra Komala. Kondisi di perusahaan selama ini adalah kompensasi yang diterima karyawan kurang memuaskan. Uang lembur yang diterima karyawan tidak sesuai dengan beban kerja karena karyawan tidak memiliki jam kerja yang tetap. Perusahaan juga tidak memberikan tunjangan makan maupun tunjangan pengobatan dan jam sostek. Hal ini berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan sehingga pada akhirnya produktivitas kerja karyawan akan semakin menurun, di mana pengiriman BBM yang harusnya dapat selesai dalam 1 hari, tapi pada prakteknya memakan waktu 2 hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.